penau. Artinya lawan penggita dan penau ya pasti si zahir doang. Ambil si bau si negita si sahabat ya badana sahabat si mulia. Nek nela sallu kama sallaiti berbeda. Sallu kama ra'aitumuni usalli berbeda dengan sallu kama sallaiti. Sembahyang kepada marantarku sembahyang. Jadi lamun sembahyang kepada marantarku sembahyang berat. Untuk kepada marantar sembahyang Rasulullah SAW itu sangat berat. Karena beliau sujud doang dengan si mati si sujud. Si wayan ngonek wayan khusyuk karena beliau kan di waktu si sholat ia karena menyaksikan hakikat Allah dengan ainul basirah sehingga Jumat tidak negara sholat. Jumat tidak negara sholat, si wayan mati sholat. Berbeda kan kita Jumat itu jelap-jelap terang. Jadi sulit terkena meniru cara Rasulullah. Nah yang tidak membahasa marahkan pada kita aku ngupis kepada kita aku sembahyang lawan sembahyang. Berarti lawan masing-masing para sahabat sekian banyak ini berbeda-beda dan kita Rasulullah SAW. Makanya sebabnya lamun Imam Syafi'i berserkat le atas pusat bawah dada si kiri dengan meregam pergelangan imam si kiri. Imam Hanafi justru bawa pusat selekapnya bawa pusat. Ahmad bin Hanbal mengikuti Imam Maliki jadi bersedekah. Allah langsung lumpuh bawah dia bersedekah. Terus dalam kunut Imam Maliki sebelum rukuk kunut. Sebelum rukuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi setelah rukuk Imam Ahmad bin Hanbal kunut. Ini kunut. Adalah ya setepatnya dengan kama ra'aitumuni usolli. Sehingga para sahabat berbeda-beda. Sehingga cerminan Rasulullah melakukan sholat maka berbeda sih dalam riwayatan dan perbedaan-perbedaan inilah yang timbul. Malah sebelum Maliki Imam Hanafi lain gerakan-gerakan sholat, Imam Maliki lain, Imam Syafi'i lain, Imam Ahmad bin Hanbal lain, sehingga bergerak dalam sholat. Nah ya, para sahabat meriwayatkan soal bacaan, si bau sini dengar si para sahabat secara jahar adalah apabila sembahyang 4 rakaat, sembahyang zuhur misalnya, sembahyang asar, di waktu sir. Rakaat pertama, rakaat kedua, teriwayatkan ia baca setelah Al-Fatihah. Bacaan si surat si bacanya setelah Al-Fatihah di rakaat pertama di luar membandingkan si rakaat kedua. Nah, lamun rakaat kedua keempat berbeda. Apakah Rasulullah membaca surat setelah Al-Fatihah atau tidak? Maka kata-kata wa yusmi'una al-ayata. Rasulullah memperdengarkan aku pada tentang ayat. Apakah ayat ini maksudnya adalah umul kitab atau umul kitab itu berbeda dengan ayat si pendengaran? Dalam arti Rasulullah membaca masih surat setelah Al-Fatihah rakaat kedua dan rakaat keempat. Rakaat kedua, rakaat keempat. Jadi memang termasuk surat tahiyat kan membaca surat, baca surat. Si masyhur memang setelah Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua. Adapun
mengenai membaca surat setelah Al-Fatihah rakaat kedua dan rakaat keempat memang dia dah masyhur. Berarti ente baca pun akan menambah fadilah. Karena apa? Setiap huruf kita baca di dalam sholat bernilai 70. Paling rendah 70 sekian huruf ente baca surat atau Al-Quran di dalam sholat. Nah berarti ente baca rakaat kedua, rakaat keempat setelah Al-Fatihah surat bagus. Baik salat wajib ataupun salat sunat. Apalagi para murid-murid hafiz Al-Quran. Sesuruh ya, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunat, paling tidak setiap rakaat 15 ayat setelah Al-Fatihah. Sehingga lamun 4 rakaat berarti 16 ayat. Barang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, sembahyang sunat. Ya dalam Fathul Mu'in pun disebut sunat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Bau terpisah ya antara 2 rakaat pertama dan rakaat kedua. Bau ya, bergabung langsung. Dengan rakaat pertama sampai rakaat keempat sekaligus sebut niat dan sebut salam untuk perintah saudi rakaat kedua. Kalau ya, karena apa? Saya muazabah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Taharaman Allah Ta'ala ulidna terkelentur seperti neraka. Lalu sabda Rasulullah hadis muttafaqun alaih, ia tidak diri dari Fathul Mu'in. Nah ya, para murid-murid hafizul Quran ta'anjuran 4 rakaat karena memang di dasar hadis. Kemudian lalu setiap selesai Al-Fatihah 15 ayat paling tidak, berarti rakaat sebelum zuhur 16 ayat murajaah di dalam Al-Fatihah waktu salat wajib ada 16 ayat, bareng ba'diyah masih kena 16 ayat, berarti 110 ayat bacanya di waktu zuhur doang, murajaah. Sehingga dengan demikian akan kuat kita bareng sembahyang asar atau sembahyang juga di sembahyang surat muakkad, surat mutlak dua cara murajaah, sehingga pahala boleh untuk baca Quran di dalam sholat dan tentu hafalan menjadi kuat. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu man khafatil qira'ata fi zari wal asri. Ini satu bab pada membicarakan orang yang meringankan akan bacaan pada waktu zuhur dan pada waktu asar. Haddatsana Qutaibah lah bercerita pada kami oleh Qutaibah bin Sa'id anak daripada Sa'id qala haddatsana lah bercerita pada kami Jurair Anil A'mas daripada Al-A'mas An Umarah daripada Umarah bin Umair An Abi Ma'mar daripada Abi Ma'mar kuntu li Habbab, aku berkata bagi Habbab, bertanya Rasulullah berkata, akan Rasulullah SAW yang berkata zuhri wal asr, apakah Rasulullah SAW membaca surat setelah Al-Fatihah pada waktu zuhur dan asar? Qala na'am. Dia berkata, iya, dia baca pada zuhur dan pada asar. Iya. Kunna min aina alimta, dari mana kau tahu dia? Bila kita tahu semua tahu bahwa Rasulullah dia membaca salat zuhur dan salat asar. Qala bittira bilahiyatiha, yaitu dengan gerakan-gerakan daripada janggutnya. Dari beberapa kali di hadis ini berulang-ulang tentang pertanyaan daripada hamba. Dia yang tahu sahabat bahwa Rasulullah membaca, karena ia sir kan,
dengar suara maka gerakan janggutnya lah yang kita cerminan si para sahabat. Babu iza asma'al imamu al-ayat. Ini suatu bab pada membicarakan apabila memperdengarkan oleh imam akan ayat. Apabila memperdengarkan oleh imam akan ayat. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Yusuf. Haddatsana Al-Auza'i, telah bercerita pada kami oleh Al-Auza'i. Haddatsani Yahya bin Abi Kathir, telah bercerita pada kami oleh Yahya bin Abi Kathir. Haddatsani Abdullah bin Abi Qatadah, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Abi Qatadah an Abi daripada bapaknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab, adalah beliau itu membaca ummul kitab, Al-Fatihah maksudnya, membaca Al-Fatihah, wa suratil, dan juga membaca surat maha bersamanya piraqataini al-awwalain, pada rakaat yang pertama, di salat zuhur, daripada salat asar, zuhur, wa salatul asr, dan salat asar. Wa yusmi'una al-ayata ahyana, dan yang perdengarkan kepada kami akan satu ayat itu suatu ketika. Wa kana yusalli rakaatul ula, dan adalah yudilu, wa kana yutil, dan yang panjang pada rakaat yang pertama. Berarti dengan hadisnya pada antara hadis pertama berarti sewaktu-waktu Rasulullah memperdengarkan masih bacaan surat setelah Al-Fatihah di rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Berarti para ulama apabila mulazamah misalnya dari rakaat kedua, rakaat keempat membaca surat setelah Al-Fatihah, walaupun mungkin Rasulullah hanya melakukan sekali dua kali cukup jadi dalil untuk istiqomah mengikuti Rasulullah, walaupun kali ada sekali. Misal kunut umpama ada sekali dan kunut Rasulullah, misalnya lewat salat subuh setelah ruku, setelah ruku berarti waktu i'tidal terakhir. Ada sekali lakuan, terus lalu di dua lakuan. Benar komentar tentang lakuan di lakuan. Misalnya ada tidak tetap jadi alasan sunnah. Marah Imam Syafi'i mengabadikan kunut setelah rakaat setelah ruku daripada salat subuh, ruku terakhir, walaupun arah riwayat sudah bicarakan tentang Rasulullah kadang-kadang memang kunut sewaktu Mekah, misalnya lalu berhijrah ke Madinah, terus waktu di Mekah. Nah selama di Mekah selalu kunut. Nah ini jadi alasan, sehingga ya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah kunut waktu subuh, walaupun mungkin pada sebelum lewat Mekah doang kalau kunut, atau waktu nazilah. Namun kunut nazilah jangan setiap waktu, bahkan sampai salat sunat pun kesunatan nazilah. Kunut nazilah adalah waktu terjadi bencana secara umum, misalnya merakpiran corona, misalnya bencana masih lalu larang kunut nazilah sembahyang di masjid larang. Terjadi misalnya gempa, memang dilarang salat sunat gempa, dilarang. Salat sunat gerhana matahari berada jelu dilarang. Salat sunat gempa dilarang. Nah, kalau orang lu ya kunut nazilah. Lagi gempa Sipilano terjadi ribuan kali, 10.000 kali terjadi gempa. Boleh sampai menghancurkan kemudian. Ada kunut nazilah atau salat sunat kifayah. Salat sunat kifayah ada dalam rejulat atau kafiat salat kifayah, kecanduman kafiat terus apapun terbaca.
adalah untuk berikhtiar terhindar daripada bencana isi turun secara umum. Wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina zalamu khassah. Pada takut, pada khawatir berarti hindarkan diri daripada fitnah-fitnahnya bala azab isi dia turun tiba dengan si zalim doang. Dengan saleh pun milu ia kena azab. Maka adik pun terhindar ya melakukan salat sunat kifayah. Kadang-kadang memang kehadiran sopok dengan saleh ni sopok tahu baru jadi penangkal 100 dengan sehingga mendapat azab, maka dapat bencana. Misalnya di sopok tempat dengan jahat sikit saleh, lantaran araknya sikit dengan saleh ini mula dengan turun azab, mula terikut jahat. Lagu sikit dengan saleh inilah ia sih bau jadi penangkal turunnya azab, karena memang dengan saleh ini luar rasul anbiya merantau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu Allah Taala, lan nu'adzibal qauma wa anta fihim wa lan nu'adzibal qauma wa hum mustaghfirun. Aku ni ku kejuruan azab di pak suatu kaum sementara anda arak di tengah-tengah masyarakat tu. Dia kejuruan azab apabila dia beristighfar. Nah, Nabi yang meninggal dunia warasatul anbiya lah, pewaris Nabi lah, isi jadi penangkal daripada azab bencana bala. Adalah dengan soleh kaum sulha. Jadi dengan si soleh pasti akan lebih banyak melakukan hal-hal isi baik ibadah-ibadah qauliyah maupun ibadah-ibadah fi'liyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusmi'una al-ayata ayana wa kana yutilu firaqatul ula. Babu ditawwilu firaqatul ula. Ini satu bab pada membicarakan memperpanjang Rasulullah SAW pada rakaat yang pertama. Haddatsana Abu Nu'aim, telah bercerita pada kami oleh Abu Nu'aim. Siapa Abu Nu'aim itu? Haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Kathir, bercerita pada kami oleh Yahya bin Abi Kathir an Abdullah daripada Abdullah bin Abi Kathir daripada Abi Kathir an Abi daripada bapaknya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi rakaatil ula. Dia memperpanjang bacaan surat pada rakaat pertama min sholatil zuhri, daripada salat zuhur, wa yukassiru fi tsaniyati, dan dia memperpendek pada rakaat yang kedua. Biasa adalah baik salat isya ataupun salat lain. Rakaat pertama harus biluan, rakaat kedua Quran. Wa yaf'alu dzalika fi salat subuh, dia melakukan itu juga pada waktu salat subuh, walaupun memang antara surat satu Istiqlal Al-Ghasyiyah pada ayat surat 11. Namun jelas kemungkinan apabila baca sabis di luar, kemudian halata hadithul ghasyiyah rakaat kedua, maka sabis agak lambat, nanti ada bungonian. Sedangkan Al-Ghasyiyah dia agak cepatan. Karena apa? Karena jumlah ayatnya banyak. Maka catat saya baca, berarti waktunya pun diambil. Babu jaril imam bitakmil. Ini satu bab pada membicarakan nyaringnya imam dengan takmil. Amin. Imam jangan. Waqala ata, berkata ata. Aminu doa. Amin itulah doa. Ammana Ibnu Jubair, telah mengamin oleh Ibnu Jubair, wa man wara'u, dan orang-orang di belakangnya. Hatta innalil masjidi, sehingga bahwa bagi masjid itu al-lujjah, gelombang.
Wa kana Abu Hurairah dan Abu Hurairah yunadil imam, dia memanggil imam, la taqulni bi amin, jangan kau luputkan saya dengan amin, jangan kau luputkan saya dengan amin. Wa qala Nafi', dan berkata Nafi', karena Ibnu Umar dan adalah Abdullah bin Umar la yadahu, tidak pernah meninggalkan akan amin itu. Wa yahudduhum, dan ia mendorong mereka, menganjurkan mereka untuk amin. Wa sami'tu minhu bi dzalika khairan, dan saya mendengarkan daripadanya pada itu kebaikan. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, la bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, bercerita pada kami oleh Malik. An Ibn Syihab daripada Abdullah bin Syihab. An Sa'idin daripada Sa'id bin Musayyab. Wa Ibn Salamah dari Salamah bin Abdurrahman daripada Abdurrahman. Annahuma akhbarahu an Abi Hurairah. Dia menceritakan akan beliau daripada Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza amana al-imamu fa'aminu." Apabila ngamin imam, maka ngaminlah kalian. Nah, jadi seolah-olah imam duluan dengan amin, berukna susul isi makmum. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Siapa saja yang bertepatan, yang berpapasan aminnya itu dengan amin malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, saya diampunilah baginya apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Wa qala Ibnu Syihab, dan berkata Ibnu Syihab, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Ayasin dan pertanyaan, apakah amin atau amin atau amin, kan berbeda. Pertama amin, kedua amin, hamzah kontek min bilwa, si ketelu amin. Amin. Pada lagu mana artinya terima ya Allah, mana ekbel ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah, arti daripada amin loh. Ya teparannya isim fi'il amar, isim fi'il amar dari kalimat amin bermakna akbil. Dan arah dengan amin, amin, amin ini berarti amankan, amankan. Amin ini berarti percayakan. Jadi yang penting adalah amin. Saya amin berpapasan ke amin malaikat, tak ampuni dosa salah. Karena apa? Piran maksudnya beramin malaikat. Pokoknya ada mana imam selesai baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terbuka pintu langit, para malaikat ngamin. Mereka amin. Berpapasan berarti amin ke amin malaikat. Dalam arti ndek narak dia berpapasan, selaku berpapasan doang. Nah, sini berpapasan berarti kan sini dengan amin. Nah, sini dengan amin. Jadi makna daripada kalimat man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikatnya, dia berarti bahwa arah dengan segala berpapasan amin dan amin malaikat, berpapasan selaku sebagai suatu pernyataan, bahwa dengan isi berpapasan amin dan malaikat, maka tak ampuni dosa salah Allah Subhanahu wa taala. Waktu nasi zamin jahar, salat maghrib dan salat isya dan salat subuh. Malam dengan ini berarti dia semuanya. Kadang-kadang jangan dari maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang makmum mengatakan Rabbi Birli, bro dengan amin. Nah ini memang pasti arah riwayat meriwayatkan sebagai sandaran kepada perlakuan. Babu fadli taklim, babu fadli taklim. Jadi ini suatu bab pada membicarakan kelebihan daripada mengaminkan waladolinnya makmum apa iman. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik, bercerita pada kami oleh Malik an Abi Zannad, daripada Abi Zannad anil
Adil Arab daripada Arab. An Ibnu Hurairah, Nabi Hurairah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Anna Rasulullah SAW qala bersabda, "Idza qala ahadukum amin." Apabila berkata salah seorang dari kalian amin, wa qalatil malaikatu fis sama'ati amin, maka para malaikat di langit pun mengatakan amin. Bila malaikat kita tahu hanya Allah. Jelas lebih daripada miliaran malaikat. Ya Allah kita amin. Terima ya Allah, terima doa sebelum. Nah ya tadi pawa pakat dahuma, maka menyamai salah satu daripada keduanya al-akhir akan yang lain. Artinya malaikat menyamai akan amir para makhluk. Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Kalau diampuni apa yang sudah lewat daripada dosa. Nah ini yang berarti adalah termasuk dia dengan mau fadilah syarat berjamaah terutama sekali syarat jamaah. Jadi lamun dia berjamaah kan dia darah ngamin. Dia tengah ngamin lah tengah ngamin. Karena bisa baca mesaj. Berarti lamun sekian banyak yang disebab semakin luwih dengan jadi makmum di salat jamaah semakin luwih pelipat ganda yang pahala karena semakin banyak malaikat ikut mengambil untuk kepentingan para makmum sehingga ialah mendapatkan ampunan. Dan ini termasuk salah satu daripada penyebab adanya oleh pahala dengan melakukan salat jamaah. Qala Abu Jahril Ma'mumi bitabir gomboh